lagi dengan kita di Celoteh Domba. Di sini saya hari ini ditemani host yang sangat istilahnya istimewa ya, sangat istimewa. Selamat pagi Ko Raymond. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik ya kabar ya? Baik. Baik. Sehat-sehat. Hari ini kita membahas pembahasan yang cukup dalam teman-teman. Jadi ini kalau di awam di Indonesia apalagi ini masih tabu ya. Ya. Lebih ke arah tabu. Jadi kita akan membahas soal seksualitas sebenarnya. Tapi sebelumnya kita ada juga tamu yang luar biasa. Betul. Kita langsung datangkan dari Vatikan ya. Wah, jauh-jauh sekali. Jauh sekali Luar datang biasa. dari Vatikan. Ya. Spesial banget ke sini sudah berapa tahun ya di Vatikan ya? Nah, kita tanyakan Langsung tanya ke romonya kepada Romo kita, ya Romo Benipang Okaram. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, shalom. Shalom. Ya, bagaimana Romo? Mungkin bisa perkenalan sedikit bagi para audiens kita. Ya, Romo kira-kira sudah berapa lama di Roma, ya toh? Terus kemudian sebagai apa, ya toh? Iya, shalom semuanya. Tuhan memberkati kalian semua. Saya Romo Benipang Okaram. Saya di Roma itu untuk tugas yang sekarang ini sudah 12 tahun. Wah, lama ya. Sangat lama. 6 tahun pertama, saya tugas di Jenderal Ordo Karmel, di pimpinan pusatnya Ordo Karmel. 6 tahun pertama dari 2013 sampai 19 itu saya menjadi counselor untuk Asia, Australia, Oceania. Lalu kemudian 2019 sampai sekarang ini barusan selesai General Chapter-nya itu saya sebagai Vice Prior General, Wakil Jenderal untuk seluruh dunia Ordo Karmel. Ya. Dan sudah selesai. Itu nggak dilanjut lagi ke jenderalnya. Tapi gini guys, kita di sini, terutama saya ini senang sekali karena bisa kenal dengan beliau ini. Ya, saya sudah waktu itu sudah 17 tahun di Amerika, tahun 2000-an saya sempat jadi hambanya Romo nih, pelayanan kemana-mana ya. Kemana-mana itu kita ke Texas, ke Atlanta, wah seru. Sampai dari tahun 2000 sampai tahun 2006 siap melayani, wah seru sama anak-anak muda di sana. Jadi pelayanan itu memang seru, gitu toh. Jadi tiada yang tidak manis itu kalau bersama dengan Tuhan. Betul. Kapanpun akhirnya kita bisa di sini bersama-sama lagi, ketemu Romo Benipang lagi. Berarti dari Indonesia ke US dulu, ya, ketemu Ko Raymond. Oh ya, itu tidak terhitung. Jadi US dulu, pulang mengajar, lalu ke Roma, pulang lagi ngajar, terus ke Roma lagi, sampai sekarang nggak pulang-pulang. Oke, tapi yang penting dimanapun berada, Romo Benipang bisa terus memberkati banyak orang. Ya. Oke, guys, pada saat ini kita akan bahas suatu topik yang luar biasa ini ya. Nah, Romo Benipang ini menulis buku yang luar biasa, bisa mungkin dilihat di situ. Judulnya adalah Tubuhku Rindu Padamu ya. Dan ini adalah suatu buku yang dibahas dengan, saya baca itu dengan bahasan yang praktikal, bahasan yang tidak sulit bahasanya mengenai seksualitas. Nah, seksualitas ini kalau saya pikir-pikir untuk di Asia kita ini, kebudayaan kita ini merupakan sesuatu hal yang keren tapi jarang dibicarakan juga ya. Takut gitu. Takut, tabu, takut salah juga. Yang membicarakan juga tidak enak gitu ya. Dan paling enak diserahkan ke Romo. Yang kalau kita yang ngobrol nanti salah, dikutuk nanti. Ini nanti yang kita tanyakan ini ya, bisa kita langsung ya Mo ya, supaya apa itu langsung menuju kepada pokok permasalahan. Kenapa gereja Katolik ini kok pusing-pusing atau mau membicarakan mengenai seksualitas ini? Ada apa dengan seksualitas ini? Loh, gereja itu kan bukan pimpinannya saja. Gereja itu kan kita semua. Jadi, tapi pimpinannya mewakili seluruh gereja untuk mengajarkan sesuatu. Ya, jadi itu sebetulnya yang mau diajarkan oleh gereja. Mengapa kok seksualitas? Ya siapapun berbicara seksualitas, Yesus pun bicara seksualitas. Dan kalau kita melihat banyak di dalam Injil, Yesus pun berdialog dengan orang-orang yang bermasalah secara seksual
dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Maka gereja mengambil kesimpulan juga, ya harus diajarkan seksualitas ini. Mengapa kok diajarkan? Karena seksualitas ini sesuatu yang indah. Tuh. Oh, anugerah berarti mau ya. Nah, ya. Indah. Ini yang keliru. Kenapa orang-orang Indonesia atau orang Asia pada umumnya tuh takut ngomong tentang ini? Karena konsepnya itu gini loh. Tubuh ini kotor. Karena tubuh ini kotor, tubuh ini penuh dosa. Lalu seks itu tabu dibicarakan karena hal ini kotor kok. Untuk apa dibicarakan? Lalu kemudian, tapi di sisi lain ada banyak hal-hal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan masyarakatnya sekaligus permisif, tetapi sekaligus penuh penghakiman. Nah ini kan bulet aja. Jadi, tapi gereja mengajarkan, dan itu ajaran itu sesuai dengan firman Allah, ajaran Yesus sendiri. Seks itu indah, baik, dan merupakan anugerah Allah. Wah. Jadi kalau seksualitas itu baik, indah, sebenarnya kita perlu tahu nih, sesuatu yang indah itu saya pengen tahu, bukan malah dihindari. Betul. Ya toh, karena indah kita perlu tahu sehingga penggunaan dan tujuan daripada seksualitas itu benar, bukan sesuatu yang tadi itu buletisasi itu kan ya. Nah itu seksualitas itu untuk apa? Untuk siapa? Bisa untuk bebas atau untuk apa seksualitas itu? Seksualitas ini begini, kalau kita melihat Kejadian bab 1 ayat 27 ya, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, kitab Kejadian itu memberikan sesuatu yang sangat indah. Menciptakannya pria dan wanita. Jadi pria dan wanita ini yang sesuai dengan gambar Allah. Ini prinsip nanti yang dipegang oleh Yesus sendiri. Jadi prinsip yang penting sekali bahwa pria dan wanita, bukan hanya pria atau wanita itu adalah sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah, apa sih maksudnya sesuai dengan gambar dan rupa Allah? Kita ini dipanggil untuk semakin menjadi serupa dengan Sang Penciptanya. Nah, karena seksualitas itu diciptakan oleh Allah dan jelas disebutkan pria dan wanita, maka ini merupakan sesuatu yang indah, yang baik. Tujuannya, nah ini kalau Tuhan menciptakan sesuatu mesti punya tujuan. Ya, tujuannya pertama-tama karena ini dua jenis kelamin yang berbeda. Maka keduanya ini untuk saling melengkapi. Jadi seks itu untuk saling melengkapi, saling mencintai. Jadi dalam melengkapi itu orang saling mencintai. Kalau tidak ada cinta kan ya tidak bisa melengkapi apa. Jadi itu. Jadi saling memberikan diri, saling melengkapi dalam mencintai. Dan tidak bisa lepas dari konsekuensi dari melengkapi, mencintai itu adalah kelahiran keturunan. Prokreasi itu bahasa kerennya itu prokreasi. Nah, dua hal ini melekat di dalam seksualitas dan menjadi prinsip. Prinsip yang nanti dirujuk oleh Yesus sendiri. Ketika ditanya tentang perceraian boleh enggak dan sebagainya, Yesus mengatakan, pada mulanya itu Allah itu tidak demikian cara mikirnya. Enggak seperti kamu yang keras kepala. Oke. Jadi seksualitas itu indah bila itu kita aplikasikan sesuai dengan prakarsa Tuhan pada rencana Allah. Harus ada faktor untuk pria wanita, terus kemudian ada prokreasi, berarti itu tidak bisa sembarangan ya. Betul. Indah bila dalam koridor perkawinan ya. Betul. Indah jika sesuai dengan tujuan. Berarti menikah itu harus ada tujuan dulu ya, Mo ya? Loh ya, hidup mesti punya tujuan. Seluruh alam semesta ini punya tujuan. Jadi itu bagus ya. Tujuan itu dalam bahasa Inggris itu purpose ya. Nah, dalam purpose ini kalau kita bergerak menuju purpose, apapun itu, maka ada order, ada keteraturan. Coba kita ke mall, enggak punya tujuan. Bulet tuh. Masuk tuku ini, makan ini enggak jelas. Loh, kalau kamu tujuannya untuk membeli kaos atau t-shirt,
Kita akan dengan teratur menuju ke toko itu yang menjual t-shirt itu, kita beli, pulang. Jadi ada order, ada keteraturan. Nah, ini harus saya catat nanti untuk istri saya. Betul kok. Supaya nanti ada tujuan ya, Mbak. Ada tujuan. Terima kasih, Jadi Romo. kalau ke mall gitu langsung, oh ya kesini aja langsung. Gak usah kemana-mana lagi. Bukan Satu-satu. satu-satu ya, tapi kemudian enggak ada apa-apa ya. Ya betul. Oke, kita kembali. Jadi perlu tujuan. Nah, tapi kenyataannya di dunia ini kan ya tidak sesuai dengan tujuan. Ya, di bukunya Romo itu berbicara mengenai bahwa seksualitas itu seperti sebuah orkestra yang indah. Orkestra itu kalau indah ya toh, saling menghargai, saling memberi indah. Wah, luar biasa. Orkestra itu kalau bayangkan seperti ya permainan musik yang indah. Nah, tapi ternyata ada sumbang ini, musiknya sumbang ya. Apa kalau saya lihat di bukunya Romo itu mulai cara berpakaian ya toh, hubungan yang tidak sehat. Betul. Dan lain sebagainya. Itu bagaimana ini challenge-nya ini di dunia ini yang bisa kita lakukan terhadap hal-hal demikian itu. Dunia ini gereja ini mesti bagaimana? Kita sebagai umat beriman itu gimana? Anak-anak tanya yang enggak benar-benar sudah ya kepada orang tua, apakah ini semua tanggung jawabnya gereja? soalnya banyak loh. Waduh, kalau sudah mulai begini-begini, kalau teratur enak, mau banyak yang enggak teratur ini segala macam ya. Anak mulai teenager ya. Teenager itu lebih susah kok itu. Pubertas ya. Wah, jati diri ya. Kalau sampai di gereja ditulisin jangan pakai baju betul, terbuka, terbuka, tank top segala macam. Nah, terus kalau ngomongin sulit, nah ini sering dilemparkannya paling enak ini kalau enggak sama Romo, sama suster, sama komunitas ya. Tapi kalau anak gimana ini? Apa yang terbaik? Pendidikan terbaik itu dimulai dari mana kira-kira? Iya, saya mulai dari pengalaman tuh. Waktu saya di paroki, ya sesudah tabisan saya ditugaskan di paroki. Saya itu prihatin nih melihat anak-anak ini ada yang ciuman di WC yang tersembunyi, kepergok, terus ada di pastoran di paroki itu ada sobekan waktu zaman dulu ya, sobekan buku majalah porno dan sebagainya. Wah, ini gimana ya? Kok mereka sampai tapi di sisi lain mereka merasa nyaman di sekitar paroki. Ini kan bagus. Lalu saya kumpulin orang tuanya ceritanya gitu. Kumpulin orang tuanya, tak tanyain gini. Kalian itu mau anak-anakmu tahu tentang seksualitas dari temannya sendiri yang sama kak tahunnya, sama butanya, dari majalah-majalah porno, dan waktu itu internet yang baru booming gitu ya waktu itu. Kalian pilih mana? Di luar dugaan saya mereka itu kayak kur dan bersama-sama jawabannya, kami ingin dari Romo. Jadi dikembalikan lagi semua ke gereja ya? Terus saya bilang, no. Lalu saya kutip, ya kata-kata Yohanes Paulus dalam Familiaris Consortio itu dokumen tentang keluarga. Dia mengatakan, tugas orang tua untuk mendidik anak, apapun didikannya termasuk pendidikan iman, itu inalienable, itu bahasanya. Jadi tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diganti. Orang tua, saya bilang gini pada mereka, you punya tanggung jawab ini, karena saya tidak tahu anakmu dari sejak lahir. Itu bukan darah daging saya. Kami akan sekuat tenaga membantu, tetapi the first responsibility is yours. Kalian, orang tua. Ya, jadi orang tua ini fungsinya penting banget. Pendidikan awal berarti ya. Komunikasi. Tidak tergantikan. Ya, gereja yang paling kecil utama itu ya adalah keluarga. Ya, jadi ini bagus Romo. Kita dapat input bahwa harus ada komunikasi. Orang tua harus berani mengkomunikasikan, karena lebih baik belajar daripada orang tuanya terlebih dahulu daripada anak itu mencari-cari jawaban di luar sana. Tapi kan biasanya kan kalau saya ya mau ya dari yang muda-muda ini kan biasanya dikasih tahu sama orang tua cuman aneh-aneh, jangan aneh-aneh. Tapi kan nggak dikasih batasan mau. Aneh-anehnya ini sampai mana?
Iya. Nah itu sebenarnya itu dari gereja sendiri ada tindakan nggak sih mau ke sana? Oh, kalau dalam hal ajaran dan sebagainya lengkap. Anda bisa lihat di websitenya Vatikan tuh mau bahasa apa saja semua sudah lengkap. Oke. Ya, dalam level ajaran itu lengkap. Tapi ini kan practicality-nya dalam hidup sehari-hari. Bagaimana ajaran itu yang bahasanya seringkali sangat baku, itu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak yang sekarang anak-anak ini Gen Z, Gen E gitu ya, sudah kayak gitu itu bisa menangkapnya. Itu tugasnya siapa ya? Tugasnya orang tua. Oke. Saya itu pernah diajak orang-orang tua, mantan murid-murid yang milenial sih, anak-anak milenial Gen Z awal gitu. Mereka pada khawatir dengan anak-anaknya yang sudah sangat cerdas, dapat informasi dari internet, sosmed dan sebagainya. Terus apa solusinya, Romo? Pertama saya kutipkan itu, lalu saya kedua ngomong gini, be smart. Belajar lagi. Belajar lagi supaya kamu bisa berargumentasi dengan seimbang dengan anak. Tapi lebih penting daripada itu semua, berilah teladan hidup yang baik. Bagaimana perkawinan itu baik sehingga mereka itu, gini loh, teorinya dapat dari smartnya itu, tapi saya melihat contohnya tiap hari mama papa itu baik. Kalau ada konflik diselesaikan dengan baik dan sebagainya. Nyaman mereka dalam keluarga. Lalu ideologi yang dari luar masuk bisa-bisa ya mental karena mereka sudah kuat. Secara teori maupun secara praktis. Jadi, tadi kan Romo bilang untuk balik lagi ya Mo ya. Kalau seksualitasnya ternyata indah dan memang berkat dari Tuhan juga. Betul. Nah, tapi kan kalau dari saya ya Mo ya, ada yang menyimpang Mo biasanya. Kan ada yang menyimpang kayak misalkan contohnya nih, gay, lesbian. Nah itu pandangan gereja itu tentang lesbian dan gay ini cara menanggapinya gimana? Apalagi kan kita kan, apalagi untuk yang sekarang ini kan, itu kan tindakan Tomo ya, atau kecenderungan. Nah sebenarnya itu kita harus menanggapi mereka ini seperti apa? Kan sekarang zamannya LGBTQ+. Wah ya, itu. Kalau kemana-mana, wah, bright, wah, pokoknya, ya, lagu pelangi-pelangi itu ya, wah, pokoknya apapun oke lah. Lah ini kita mungkin bahas terlebih dahulu dari satu-satu LG, ya, maksudnya lesbian, gay. Bagaimana pandangan gereja mengenai orang-orang tersebut? Apa yang mesti kita lakukan, tanggapi? Apa sih itu perbuatan itu dosa atau apa? Karena ya ada yang bilang dari sana katanya ini dari dulunya memang begitulah. Apa belum kan konotasinya itu kalau ada orang begitu itu penolakan. Kita kan kasihan juga mereka. Betul, nah, betul. Bagaimana sih pandangan gereja mengenai lesbian, gay itu? Iya, basically kita balik ke awal lebih dahulu ya. Kita ini diciptakan baik adanya dan referen itu kan diulang terus sampai Kejadian bab 1 selesai kan. Baik, bahkan sangat baik. Tapi nanti kita masuk bab 3, itu ada sesuatu kejahatan itu menyelinap masuk dan mulai mengacaukan semua yang baik itu. Ya. Lalu termasuk nanti juga terkena pada bidang seksualitas. Ya itu. Nah, salah satunya masalah yang LGBTQIA++ itu ranahnya itu ada di sana itu. Ketika masuknya sebuah dosa yang bukan melanggar peraturan tetapi melanggar atau menolak kasih Allah, menolak kebaikan, lalu mau menciptakan diri sendiri, mau berpikir tentang diri sendiri lepas dari Allah, yang nanti disimbolkan buah pengetahuan baik dan jahat. Lalu saya menentukan sendiri mana yang baik dan mana yang jahat. There you go. Masuklah dalam ranah seperti itu. I decide. Nah, Bagaimana gereja mengajar tentang LGBT
LG dulu ya, LG. karena yang lain yang lain itu panjang sekali dan pembahasannya agak lebih rumit lagi ya tentang LG ini. Katekismus itu ya yang mungkin rujukan yang paling mudah yang bisa dibaca dan bisa diakses dengan mudah. 2357 sampai 2359. Ya itu. Jadi gereja membahas tentang homoseksualitas. Kita pakai kata itu karena LGBT ini gebiah uyah ceritanya. Generalisasi. Sebenarnya pakai LGBT pada treatmentnya itu berbeda. Jadi homoseksualitas kita ngomong tentang 2357, 2358. Apa yang dimaksud homoseksualitas? Gereja mendefinisikan, belajar dari pengetahuannya, jadi mendefinisikannya itu dengan baik sekali. Karena kita agak bingung. Jadi mendefinisikan adalah ketertarikan seksual pada jenis kelamin yang sama. Tapi itu utama dan menetap. Jadi yang disebut orientasi seksual itu adalah yang utama dan menetap, bukan yang temporary, yang false, yang lain-lain yang hanya passage gitu ya, atau yang pura-pura seperti begitu, tapi yang menetap. Itu yang disebut. Berarti menetap ini berarti bawaan dari awal ya, Mo ya? Nah, itu yang rodok bulat. Karena memang kadang alasannya pun juga tidak jelas. Betul. Ya? Nah, ini pertanyaan baru, dari awal atau dari lahir atau karena pengaruh lingkungan. Ini pergulatan yang cukup panjang untuk sampai gereja mengatakan dan mengajarkan seperti yang ditulis dalam katekismus. Jadi gereja mengakui ada kesulitan untuk menentukan asalnya ini dari mana. Maka di dalam katekismus itu disebut sebab psikologisnya sampai saat ini belum jelas. Yeah. Kalau Anda mau lihat runtutannya sejarah psikologisnya dari DSM, dari APA dan itu semua nanti Anda bisa lihat buku ini. Itu bahasanya teknis banget ya. Jadi sejak tahun DSM itu kitab sucinya para psikolog. Jadi sejak tahun 73 homoseksualitas itu sudah dikeluarkan dari sebuah patologi, bukan lagi patologi. Ini yang menyebabkan kerumitan di dalam meneliti lebih lanjut tentang sebab-sebab homoseksualitas ini, karena nanti dalam perjalanannya itu sudah nyampur dengan ideologi seksual. Nah, sekarang kalau misalnya orang lesbi ya Romo ya, homoseksual, tadi dikatakan oleh Romo punya kecenderungan kalau bahasa kita kan kepingin ketertarikan sesama jenis. Tetapi gereja juga meminta atau mengajarkan kita supaya mengasihi mereka, menerima martabat mereka nih. Nah, kalau mereka punya kecenderungan kepingin ya, tapi mereka tetap tahu tujuannya, bahwa seperti tadi awal kita bilang seksualitas itu untuk pria dan wanita. Punya kecenderungan tapi mereka tidak melakukan, hanya punya kecenderungan. Itu apakah dosa? Nah, ini bagus. Jadi gini, dalam menanggapi bagaimana kita harus bersikap kepada orang-orang homoseksual, itu kita harus membedakan ya antara dua. Yaitu pribadinya, dia sebagai pribadi, dan kecenderungannya. Mau tidak mau kita harus berbicara itu. Karena nanti ekstremitas itu keluar dari orang tidak ngerti membedakan antara dua. Ya, dari mana itu dipelajari? Dari kitab suci. Nah, itu nanti saya berargumentasi mulai dari salah paham kita tentang Sodom dan Gomora, lalu surat Rasul Paulus, lalu imamat dan sebagainya. Yang mau dikatakan dari kitab suci itu garis besarnya, kalau ditarik garis merahnya itu, kitab suci sangat menentang perbuatan homoseksual. Perbuatannya berarti ya. Perbuatannya. Jadi perbuatan itu apa? Sebuah kecenderungan yang diaktualisasi, yang dilakukan.
Berarti Jadi kepengin tok gitu ya, nggak apa-apa nah, ya. kepingin tok ini gini, katekisme mengatakan keinginan itu menyimpang, tapi dia nggak ngomong dosa loh. Ya. Belum ya. Oke. Dosa itu adalah apa? Ketika sesuatu yang menjadi keinginan, apapun itu ya, ingin mencuri, ingin membunuh, ingin diaktualisasi. Gitu. Berarti itu. Nah, itulah yang ditentang oleh gereja. Ini tidak bisa ditolerir. Dan gereja menolak perbuatan. Berarti sebenarnya struggle daripada para homoseksualitas ini ya sebenarnya sama dengan dosa-dosa yang lain dong, mau. Betul. Oke. Iya toh. Kan ini salah satu, kalau kita ngomong 10 perintah Allah ya, ini kan salah satu misalnya dari persinahan atau yang tidak. Tapi dosa lain kan juga kecenderungan untuk misalnya melawan orang tua, kecenderungan untuk mencuri, kecenderungan untuk membunuh, ya ngomong kasarnya. Tapi selama itu dia berusaha apa ya bahasa rohaninya menyalipkan, menyangkal diri dengan Kristus. Itu kan orang tersebut bisa mengalami pemurnian di dalam hidupnya kan. Betul. Gitu ya? Nah, ini penting Raymond ya. Jadi kalau kita buka teologi dosanya Rasul Paulus, singkat dia ngomongnya, upah dosa adalah maut. Dosa, semua dosa. Ya. Dia tidak ngomong dosa seksual atau dosa membunuh, tapi upah dosa adalah maut. Jadi itu gradasi semua dosa itu maut. Seringkali kita itu ngomong koruptor gak apa-apa, tapi nek itu dia berselingkuh dan sebagainya, blow up gitu dan sebagainya. No. Thomas Aquinas itu bahkan memberi perbandingan yang kontras. Dia mengatakan gini, lebih besar mana dosa dengan tubuh, korporel, seksual, atau dosa kesombongan rohani. Dia ngomong ini jauh ngeri, kesombongan rohani, dan jauh lebih sulit untuk dideteksi karena bungkusnya itu adalah bungkusnya bagus kesalehan. Yang ini kan jelas-jelas kelihatan menentang ketabuhan gitu ya. Jadi kita harus meletakkan dosa seksual itu di dalam konteksnya yang benar. Mengapa gereja serius menanggapi ini? Karena serius. Seksualitas itu embedded. Jadi tertera dalam diri kita itu begitu mendalamnya. Seksualitas itu cara kita berada sebagai pria atau wanita. Kalau itu terluka, cara berada kita itu juga terluka. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu harus menanggapinya seperti Tuhan melihat anak-anaknya dengan kasih ya, Mo. Betul. Terus dengan hati yang terbuka menyatakan kasih mereka agar supaya mereka boleh berjuang. Benar. Untuk kemurnian itu ya. Bukan belum sudah menghakimi. Ya, menolak. Iya. Wah, berarti indah ya. Berarti kalau kita sampai tahu tujuannya gimana, ada yang struggle. Iya. Inilah melihat seperti tubuhku rindu padamu, berarti kita cara memandang itu sekarang sudah berubah ya, Mak? Betul. Jadi gini, Mak. Jadi kita harus bertindak seperti Yesus bertindak ketika berhadapan dengan dosa-dosa yang dianggap oleh masyarakat itu sebagai tabu besar. Gitu. Contohnya Yohanes 8 ketika jelas-jelas ini ketangkep basah, berzinah. Gitu. Tapi reaksi Yesus itu kan sing kurang ngajarnya sebetulnya siapa gitu. Ya, makanya dia lemparlah batu barang siapa yang tidak berdosa. Pasti yang hidung belang itu ada di antara mereka itu. Yang ini kan porno yang yang menangkap basah. Yang lakinya mana mungkin di situ. Dan Yesus menanggapi dengan tenang. Tapi bukan mengatakan pada perempuan itu, kamu tidak berdosa. Dia bertanya, di mana mereka yang mau melempari kamu batu itu? Itu kan artinya upah dosa adalah maut. And you hampir saja. Tapi sebagai Allah dia mengatakan, I forgive you. Pergi dan jangan berbuat dosa. Harus ada itu tetap. Nah, ini nanti menjadi panggilan, itu mau jadi panggilan orang-orang yang dipanggil dalam, yang harus menderita karena tanpa kesalahannya sendiri, dengan orientasi seksual yang berbeda dengan homoseksual. Jadi itu suratnya para uskup Amerika itu bagus sekali.
Jadi regardless our sexual orientation, we are all the children of God. Oke. Jadi jangan bermula dari situ, tapi kita bermula dari children of God. Oke. Among the children of God ini ada orang-orang yang harus struggle dengan hal itu. So, mari kita membantu mereka untuk struggle. Ada dialog bagus. Saya ingin nulis sama orang-orang yang juga menderita dengan dia. Saya banyak wawancara, ada banyak dari latar belakangnya banyak, saya enggak boleh ngomong siapa aja. Tapi saya tanya gini, salah satu dari mereka ngomong gini, Romo, kalau kami itu dikeluarkan dari komunitas, dari keluarga, sekarang Romo pikirkan, mana yang lebih membuat kami bisa bertobat ketika kami berada di jalanan dan dikelilingi oleh serigala yang siap untuk menerkam kami, atau di dalam komunitas, di dalam keluarga yang support kami untuk melanjutkan perjuangan ini. Saya diam, saya terdiam dan kata, ya jelas ada dalam keluarga. So, jangan usir kami dari komunitas. Itu sangat Dalam ya. Makanya saya teringat barusan ini kan ada Paus Fransiskus ya. Dia mengatakan bahwa gereja ini menerima mereka, mengasihi mereka. Bukan dosanya, tetapi betul. Orang-orang ini harus diberi kesempatan untuk menerima Yesus, untuk berjuang, betul, struggle, ya, untuk mencapai pada suatu kesempurnaan tersebut. Kalau belum kita gerejanya kita sendiri menolak, ini kan kasihan ya mereka. Betul. Ya. Berarti tetap harus ada kayak pendampingan dari gereja gitu ya, Mo ya? Saya kira demikian juga. Dan Katekismus mengatakan sebuah persahabatan yang murni. Ya. Saya elaborasi apa artinya persahabatan itu dari seorang ini namanya Daniel C. Madsen yang mengalami kegagalan dalam bidang itu. Jadi kalau nanti persahabatan itu sudah diwarnai dengan sesuatu yang seksual, then that's it. Ya. Tetapi kalau murni itu akan membuat orang semakin bertumbuh. Nah, gereja itu ya kita berarti. Kita semua. Kita semua ini gereja. Untuk merangkul mereka supaya bersama-sama berjalan menuju kepada kemurnian tersebut, sama-sama selamat lah. Iya. Berarti nggak bisa diserahkan semua ke Romo. Oke. Apalagi, bro? Nah, berarti kalau tadi kan Romo bilang ada yang kayak misalkan mereka itu lagi struggle nih, mereka struggle, otomatis mereka berusaha untuk menolak. Aku nggak mau melakukan tindakan homoseksual. So is it okay if kalau mereka ini memutuskan, aku single aja? Loh, itu yang dianjurkan oleh Katekismus. Oke. Untuk apa ya? Menjadi single tapi bukan selibat dalam arti selibat untuk Romo, imam dan sebagainya. Itu berbeda Bang ya. Jadi untuk single dan menghayati hidup kesinggelannya itu dengan penuh sukacita. Walaupun tidak mudah. Walaupun tidak mudah, si Daniel Madsen itu yang menyelamatkan nanti memang friendship itu. Friendship itu akan menyelamatkan mereka. Ini kami sedang berjuang dan tidak mudah di tengah dunia yang sangat permisif, di tengah terpaan pornografi yang setiap detik bisa menerpa kita. Lalu mereka bisa pelan-pelan menyatukan apa yang tidak mudah itu, penderitaan itu, dengan sesuatu yang tinggi banget ini. Itu menurut Katekismus ya. Menyatukan dengan penderitaan Kristus dan menjadi tanda keselamatan. Oke. Wah. Jadi siapapun bisa. Selamat. Dipanggil untuk menjadi santo-santa. Bisa. Oh, meskipun mereka juga ada kecenderungan itu ya, mau sebelumnya ya? Iya. Nah, iya kalau terus masih bisa ya. Tapi tetap menjaga kekudusan segala macam. Betul. Jadi untuk menjaga kekudusan dengan hidup single tuh. Jadi tidak pura-pura menikah untuk menutup. Ini banyak ya, itu banyak ya. Tidak pura-pura. Banyak itu ya Roma ya. Jadi iya. Impactnya korbannya nanti jadi. Betul, impactnya nanti istrinya kan kenanya kayak gitu. Iya. Dan institusi perkawinan itu sendiri. Iya toh. Ya emang. Mengapa bisa terjadi begitu? Ya karena tidak ada penerimaan dalam komunitas. Oke, berarti single itu nggak dosa ya Mo ya?
No. Nah, teman-teman yang belum dapat pacar. Tetap harus berjuang. Tetap harus berjuang. Harus kekudusan. Harus berjuang. Karena dalam buku dibahas banyak TTM, teman Oh, laki. iya. Oh iya, Tetap iya, kecenderungan iya. itu juga ada. Iya, iya, Tidak iya, cuma iya. punyanya. Seru ya. Jadi ini bisa keluas kemana-mana ya. Intinya kecenderungan itu bukan hanya milik lesbian, gay, homoseksual, tapi dalam segala bentuk orang single biasa, normal, belum menikah. Kalau tujuannya tadi sejak awal untuk pria dan wanita dalam koridor perkawinan suci itu tidak ada, ya itu menjadi seksualitas yang tadi itu orkestra yang tidak suaranya sumbang ada falesnya. banyak falesnya ya toh. Oke keren. Nah tadi saya tertarik sama Romo bilang kan kalau mereka tetap boleh single, tapi apakah tadi Romo juga bilang menutupi mereka ini gay ataupun homoseksual dengan menikah. Nah mereka itu kalau misalkan sudah kayak gitu biasanya kan orang Jawa ngomongnya terus masuk ke kulino mo. Jadi kebiasaan seneng hidup bareng akhirnya bisa sembuh. Nah tapi di Katolik sendiri kan tadi dibilangnya untuk hidup single ya. Kalau misalkan mereka sudah punya kecenderungan seperti itu. Nah kalau misalkan ternyata nih misalkan nih contoh saya ini homo. Terus wes aku tak nikah supaya nggak ketahuan be orang-orang lain aku ini homo. Tapi aku nggak melakukan hal homo, tapi aku juga nggak mengindahkan intisari pernikahan dengan istriku. Nah, apakah itu di gereja masih disupport atau enggak? Supportnya gimana? Ya, maksudnya? Misalkan kayak, misalkan suatu saat ternyata aku ini terbuka, ternyata aku ini homo loh. Aku tapi menutupi untuk supaya nggak ketok lah. Jadi aku menikah. Nah itu apakah di gereja diperbolehkan atau? Untuk itulah perlu ada penyelidikan kanonik supaya orang saling terbuka ya. Saya kira janganlah, kita mesti jujur lah pada awalnya. Kejujuran itu penting dalam banyak hal ya, dan bukan hanya sexual orientation ya. Misalnya tentang impotensi dan sebagainya itu nggak boleh loh menjadi halangan yang menggagalkan perkawinan itu kalau itu terjadi. Jadi perlu kejujuran supaya orang tahu bahwa masuk institusi perkawinan itu dengan sesuatu yang lengkap semuanya ya. Terbuka gitu semuanya karena ini institusi yang sangat suci dan diangkat pada level sakramen. Tidak beda dengan level sakramennya, tidak beda dengan sakramen pentahbisan suci. Perkawinan itu macam-macam. Luar biasa itu perkawinan. Iya. Nah, sedikit Romo, masih ada waktu tentang LGBT-nya itu kalau tadi sudah LGB ya biseksual itu kan sudah mulai melakukan tindakan, terus transgender ya toh. Nah, terus sexual dysphoria segala macam, kalau itu sudah melakukan suatu tindakannya dan lain sebagainya itu memang pembahasannya panjang ya. Tetapi panjang sekali. Kita untuk mengantisipasi itu kembali kepada pendidikan awal di dalam keluarga itu ya Mo ya. Betul. Karena kalau berupa tindakan atau apa itu kan butuh rekonsiliasi yang bukan tidak ada jalan tapi perlu lebih elaboratif lah kerjanya. Pengalaman iman untuk dikembalikan ya Mo ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dengan tantangan-tantangan yang seperti ini ya. Kembali kita berada pada suatu kehidupan berkomunitas Mo. Kami berkomunitas, ada OMK, gereja di paroki segala macam. Nah, orang tua tentunya mempercayakan kepada komunitas, apalagi kalau kita dalam anak-anak muda dan lain sebagainya ya, dipercayakan dan akhirnya yang melayani bersama-sama ini juga para muda-muda, ada para agak senior dan lain sebagainya. Mungkin kita dengar hal-hal mengenai sexual abuse dan lain sebagainya dalam hal pelayanan. Tapi itu sudah banyak beritanya para dari anggota yaitu klerus kepada awam. Namun dari awamnya sendiri kan kita juga sekarang terjun berbagai macam pelayanan. Iya. Apa ya kira-kira yang bisa melindungi, menciptakan suatu
lingkungan yang sehat, safeguarding-nya itu kira-kira mungkin Romo bisa memberikan masukan supaya terjaga. Ya itu bagian hampir terakhir bab 9 saya ngomong tentang safeguarding ini. Ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting. Gereja Katolik sangat saya katakan peduli tentang hal ini. Kalau Anda lihat di website Vatikan itu ada bagian kecil tentang safeguarding, dan itu nanti kalau diklik, wah isinya begitu luas dan sebagainya. Jadi tapi mostly mengena ke klerus gitu ya. Okay. Yang belum, tapi Paus Franciscus sudah extend tentang awam yang bekerja dalam institusi Katolik dan sebagainya. Jadi yang awam ini perlu sungguh-sungguh diperhatikan. Karena kalau kita mau ngomong tentang itu panjang sekali, tapi intinya gini, klerus itu melakukan demikian asalnya dari mana? Ya dari masyarakat, dari keluarga. Formasi mereka itu kan cuma sebentar di dalam pendidikannya sebagai imam itu ya. Jadi keluarga yang sebetulnya mendidikan. Tapi yang keluarga ini, institusi kayak Hollywood, lalu pemerintahan dan sebagainya, itu kan masih tertutup semua. Nggak terbuka seperti yang dilakukan di gereja. Terjadi juga ya. Banyak sekali. Jadi ini saya tuliskan di sini, pertama-tama adalah pemberdayaan. Jadi pemberdayaannya kepada siapa? Kepada pertama para pembinanya. Diberi pengetahuan sungguh-sungguh tentang martabat diri, siapa yang kamu layani dan sebagainya, tentang apa itu pelayanan. Jadi pemberdayaan baik secara psikologis maupun teologis maupun secara manajerial gitu. Supaya mereka tahu, oh saya ini sedang melayani, tapi saya tidak sendirian ini. Saya punya prinsip-prinsip yang punya koridor. Jadi ini penting. Pelayanan tidak sendiri tetapi bersama-sama. Betul. Ya, kalau sendiri ada apa itu lebih baik bersama-sama ya, Mo. Iya. Pemberdayaan ini termasuk ngomongkan tentang we have to have safeguarding, menciptakan lingkungan yang aman bagi pelayanan ini. Oke. Itu harus diomongkan sehingga paling enggak ide itu ada di setiap benak, baik anggota yang masuk biasa saja ataupun pengurusnya. Para pengurus. Sehingga nanti kita setidaknya kembali kepada hati Yesus tadi. Kita kan ngomong kembali, Yesus itu melayani. Jadi ya. Lalu ada unsur pencegahan. Pencegahan itu bisa praktisnya macam-macam. Misalnya kalau ada pembinaan personal itu tidak boleh di ruang tertutup, tidak boleh dengan hanya one to one saja dan sebagainya. Hal-hal yang sangat-sangat prinsipil. Lalu menyentuh anak dan sebagainya itu ada guidelines-nya itu ya. Yang boleh menyentuh sampai misalnya ke kamar kecil dan sebagainya ya orang tuanya. Ya bukan orang lain. Jadi itu diikut sertakan. Lalu of course perlindungan kalau sudah terjadi. Ya, perlindungan. Prinsipnya gereja ini gini sekarang. Ya ini bisa diterapkan. Jadi dulu itu gereja mau menyelamatkan muka gitu, institusi. No. Sekarang itu berubah. Yang menjadi pusat adalah the victim. Jadi atau disebut penyintas sekarang ya. Survivor bahasa Inggris sekarang. Nggak boleh pakai bahasa victim lagi. Tapi survivor. Nah, survivor ini kita harus mengerti betapa berat beban hidupnya kalau sudah terkena demikian, maka fokusnya harus pada survivor. Tidak boleh blaming survivor dan sebagainya, accusing dan sebagainya. Itu prinsipnya. Lalu kita perlu kemitraan dengan bukan saja kalian sendirian, tapi dengan kelompok lain yang profesional, dan pada akhirnya adalah akuntabilitas itu, rasa tanggung jawabnya masing-masing orang itu. Itu beberapa prinsip safeguarding yang umum. Wah, itu indah. Jadi ini hal yang baru, dan mungkin dari podcast ini banyak daripada komunitas, institusi-institusi bisa mulai ada budaya itu juga. Karena kalau pelayanan kita ini kan sekarang sudah tidak hanya tambah tua, tetapi campur antara anak muda, kids, mulai dari kids, youth single,
pasutri ya, dan ada interaksi di antara kalangan ini. Ya. Berarti itu bisa jadi kayak masukan juga ya buat kita misalkan sel group ataupun misalkan untuk berkomunitas. Setidaknya itu kesadaran ada safeguarding itu ada. Oke. Ya. Jadi pesan buat kita juga ya, Ko ya. Ya. Kalau misalkan kita nanti mau ngasih wejangan-wejangan ke anak-anak, misalkan harus ada safeguardingnya dulu. Jadi membudayakan itu sumber dayanya itu dibina terlebih dahulu. Betul. Ya. Pemberdayaan. Ya. Jadi yang saya dapat ini dengan waktu yang singkat ini kira-kira buku gini kalau ada satu kata mungkin Romo bisa jawab. Ini kan judulnya Tubuhku Rindu Padamu. Ya. Kalau tubuhku rindu padamu, maka apa mau kira-kira jawabannya? Maka hidup saya terarah pada siapa yang aku rindukan. Wah, yaitu Yaitu Allah, yaitu Yesus. Nah, jadi kalau Yesus itu kita mengarah kepada Yesus dalam hubungan kita, seksualitas kita, itu semuanya berubah ya, dari yang keliru menjadi tubuhku rindu padamu, maka cara memandang kita beda. Terus kemudian kebiasaan kita yang keliru juga berubah, dan cara mencintai kita juga berubah menjadi yang sesuai dengan apa yang Yesus lakukan di dalam hidup. Jadi Yesus itu kalau mencintai, mengasihi itu enggak mengambil. Tapi dan itu selalu kita dengar setiap minggu atau kalau rajin setiap hari, kata-kata yang begitu membuat kita sakral, tertunduk, menyembah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Nah, kalau kita menyerahkan itu berarti tidak ada ego. Pasti indah. Makanya sesuai dengan tujuan awal aja. Iya, betul. Ngikuti Yesus aja ya. Ngikut aja, pokoknya kemana-mana ngikut Yesus. Kemana jalan ngikut Yesus. Mau seperti jadi Romo Benipang, hidup selibat juga oke ya. Saya juga harus promosi. Mau bab terakhir. Nah, kalau nanti teman-teman semua yang single-single, mungkin bisa terpanggil untuk menjadi Romo kan lebih bagus. Tapi dengan panggilan yang murni ya, Mas. Iya. Bukan gara-gara, aduh Rek, aku gak punya pacar, tak jadi Romo. Itu bisa jadi tanda-tanda. Ya. Oh, siapa tahu ya. Ya, siapa tahu. Oke guys, ini bukunya menarik. Kalau saya boleh ambil nih sebentar. Bukunya itu Buku Rindu Padamu. Ini diterbitkan baru saja mau ya? Desember 2024. Desember. Brand new. Saya sudah baca ini. Dan ini bukannya saya mau iklan, tapi ini adalah buku pertama yang dibahas. Pembahasan mengenai seksualitas ini secara bahasanya itu praktikal dan sederhana. Oke. Ya, mudah dimengerti ini. Ini bukan bahasa yang tinggi-tinggi. Kalau zaman now dikasih taunya itu bahasa bayi. Bahasa bayi. Baby language. Tapi kita bisa ada sumber-sumbernya yang baik, ya, prinsip-prinsip. Dan kenapa saya bilang baik? Karena dari setiap bab-bab yang tentunya tidak bisa kita bahas di sini, itu saya merasa jelas. Dasarnya apa, permasalahannya yang di dunia itu apa, terus kemudian ajaran gereja apa, dan solusinya apa. Itu sebagian besar sehingga berarti komplit ya ini ya. Setiap bab itu ada dibahas secara rinci. Jadi ini dijual di mana? Di mana-mana sudah ya? Di mana-mana. Kalau mau langsung Canisius bisa, tapi di Topet, di Shopee ada. Harganya berapa juta mau kira-kira? 1,3 miliar. Harganya sangat terjangkau ya. Sangat terjangkau. 100 berapa gitu ya. 130.000 ya. Sangat terjangkau, bisa dimiliki ya. Jadi sangat menarik, terutama bagi orang tua yang tidak bisa jawab itu ya. Betul. Buat orang tua yang katanya sudah miliknya Romo atau gereja. Betul. Ini kalau apalagi untuk teman-teman juga yang masih struggle untuk masih menentukan jati diri. Apakah saya ini mau hidup single, selibat, atau mau menikah? Nah, itu penting banget ya. Baik ya. Oke. Kayaknya udah cukup hari ini untuk pembahasan. Kalau misalkan teman-teman mau lebih lanjut lagi, langsung dibeli aja. Jangan takut. Pasti nggak rugi. Dan kita juga mungkin ada seminarnya juga ya nanti ya, hari Sabtu ya. Seminarnya akan diadakan tanggal 4 Oktober. 4 Oktober.
saya tidak tahu kapan ini tayang podcast ini, tapi kalau tayang sebelum itu 4 Oktober jamnya datang aja pagian sekitar 9.30 ada sambutan penyemangatan dari Bapak Uskup. Wah. Kemudian akan dibedah buku bab per bab, itu lebih panjang karena waktunya nanti akan sampai sekitar jam 4. Kemudian akan dilanjutkan dengan misa kudus yang dipimpin oleh puji Tuhan. Ya, pokoknya mantap, jelas. Itu nanti bisa lebih mendalam itu pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Ini kita sudah datang kan jauh-jauh. Jauh dari Vatikan, teman-teman. Jangan sampai rugi. Oke, terima kasih ya Mo ya. Mungkin ada pesan terakhir untuk teman-teman semua dari Pak Sutri, single ataupun youth untuk umat-umatnya Romo ini. Pesan terakhir saya mau mengutip Yohanes Paulus kedua, Santo dan Bapak Suci yang kita kagumi itu, yang dikagumi banyak anak muda, bahwa tubuh itu bukan sesuatu yang kotor. Tubuh itu bisa menampakkan misteri yang ada pada Allah kepada dunia ini. Begitu indahnya, luar biasa yang dia refleksikan. Dan itu benar adanya. Maka mari kita menghargai tubuh kita, dan dalam tubuh kita seksualitas kita, dan kita persembahkan semuanya bagi kemuliaan Allah. Hidup kita hendaknya menjadi hidup yang merindu kepada Allah. Puji Tuhan. Wah, luar biasa. Semoga kita semua dapat melakukannya. Dan lebih terberkati juga ya dari podcast ini ya. Dan yang terakhir lagi permintaan terakhir Mo. Iya. Bisa diberkati nggak kita umat-umatnya ini? Dengan doa ya. Dengan doa, kita tutup dengan doa. Baik. Mari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari yang Kau berikan kepada kami, atas hidup yang selalu berlimpah kepada kami, dan atas kesempatan singkat pada siang hari ini, di mana kami boleh berbincang-bincang tentang anugerah-Mu yang terindah, yaitu tubuh kami. Bapa, Engkau telah berikan kepada kami tubuh dan jiwa kami yang selalu merindu kepadamu. Maka ya Tuhan, di dalam perjuangan hidup kami setiap hari, di dalam pergumulan hidup kami setiap hari, dengan dunia yang menawarkan sesuatu yang lain, yang hendak menghilangkan keindahan itu dan keluhuran tubuh kami ini, kiranya Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu setia apa yang diajarkan oleh Bunda Gereja, mau berjuang di dalamnya untuk membina kemurnian kami, sehingga tubuh kami di tengah dunia yang carut-marut ini memancarkan kemuliaan-Mu dan menarik banyak orang, bukan untuk datang kepada kami, tapi untuk datang kepada Engkau sendiri, sumber kemuliaan itu. Maka kami serahkan hidup kami, ya Tuhan, langkah-langkah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dengan kuat kuasa-Mu, kami yang lemah ini, kami yang berdosa ini, dapat melangkah dengan pasti dan dengan aman. Doa ini kami panjatkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Dan semoga kita semua di dalam menghayati seksualitas kita, di dalam mencintai tubuh kita, dan dalam merindu Allah yang menjadi tujuan hidup kita, selalu dilindungi dan dipimpin oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih. Sampai atas jumpa nanti, undangannya. mungkin kita undang-undang lagi ya kok ya. Oh pasti. boleh. Ada pertama, ada kedua, dan seterusnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke. Bye. Bye. God bless you.